warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Kusnayadi dari kelas AB Manajemen. Saya bakalan menjelaskan keberadaan beberapa input dan departemen. Penjelasan satu ke periode berikutnya, biaya per unit output saat ini dinyatakan terlalu rendah dan biaya per unit pada awal barang dalam proses dinyatakan terlalu tinggi. Jika menginginkan kekurangan yang lebih dari dalam perhitungan biaya per unit, perusahaan seharusnya menggunakan metode PIPO untuk menentukan biaya per unit. Keberadaan beberapa input dan departemen. Akuntansi untuk produksi di bawah perhitungan biaya proses menjadi makin rumit. Dengan adanya pembebanan input, manufaktur yang tidak seragam serta adanya beberapa departemen proses, materi mengenai metode perhitungan biaya proses dalam menghadapi kerumitan ini akan dibahas di bagian ini. Biaya yang telah diperhitungkan, barang yang ditransfer keluar 0,22 kali 60,000. 5. Bahan baku 13,200. Barang pada akhir barang dalam proses, bahan baku 50,17 kali 20,000. Konversi 30,05 dikali 8,000 dan bahan baku 13,2200 konversi 3,400 400 dan 3,800 jumlahnya 13,200 dan 3,400 400 dan hasil 17,000. Laporan produksi metode prarata tertimbang. Unit untuk diperhitungkan. Unit di persediaan awal barang dalam proses 15,000. Unit yang ditransfer masuk dalam bulan September 60,000. Jumlah unit untuk diperhitungkan 75, Healthben Nutritional Suplemen. Departemen perhatikan laporan produksi bulan September 2008. Metode rata-rata tertimbang. Unit untuk perhitungan. Unit pada awal barang dalam proses 10,00. Unit pada barang dalam proses 70,000. Jumlah unit untuk diperhitungan 80,100. Unit yang telah diperhitungkan. Unit yang diselesaikan 60,000. Unit pada pensediaan akhir barang dalam proses 20,000. Jumlah yang telah diperhitungkan 80,000. Pindah lagi ke bawah. Unit setara. Bahan baku. Konversi. Unit yang telah selesai 60,000. Unit persediaan akhir barang dalam proses 26,000. Jumlah akhir setara 80,000 60 dan selanjutnya unit yang telah selesai 60,000 ditambahkan unit di persediaan akhir barang dalam proses kali bagian yang telah selesai 20,000 kali 100%. 200,000 kali 40%.
dan 200,800,000 dan di sini 8,000 dan ini 68,000. Perhitungan unit setara pembebanan tidak seragam. Lanjut ke sini nih. Akan tetapi pembebanan untuk secara tidak seragam memberikan pengaruh pada perhitungan unit-unit secara langkah 2. Tampilkan 6 sampai 9. Menggambarkan perhitungan ini, perhatikan bahwa dua kategori input digunakan untuk menghitung unit-unit setara karena semua bahan baku ditambahkan pada proses awal. Semua unit 100% selesai sehubungan dengan bahan baku. Unit secara untuk kategori transfer masuk dihitung sebagai berikut. Abaikan kategori input lainnya. Transfer masuk, unit yang diselesaikan 700 ditambah unit persediaan akhir barang dalam proses. Bagian yang selesai 500 kali 100. Unit output setara 500 kali 75.000. Ingatlah bahwa persediaan akhir barang dalam proses 100 persediaan selesai sehubungan dengan biaya transfer masuk, bukan dengan semua biaya dari departemen perusahaan. Untuk menghitung biaya per unit, tambahkan biaya yang ditransfer masuk dari departemen peracikan pada bulan September ke biaya transfer masuk di awal barang dalam proses, dan bagian dengan unit setara yang ditransfer masuk. Biaya per unit kategori transfer masuk 13.200 ditambah 300 ditambah 7500 hasilnya 16.20 berarti hasilnya 50,216. Satu-satunya kesulitan tambahan yang ditimbulkan dalam analisis untuk departemen selanjutnya adalah kategori transfer masuk. Sebagaimana telah ditunjukkan, bebanan yang tidak seragam dan input manufaktur. Sejauh ini kita menganggap barang dalam proses telah 60% selesai. Hal itu berarti 60% bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan proses telah digunakan dari 40%. Sisanya diperlukan untuk menyelesaikan unit produksi. Dengan kata lain, kita telah berasumsi input manufaktur dibebankan secara seragam begitu proses manufaktur berjalan. Asumsi bahwa membebankan biaya konversi seragam tenaga kerja langsung dan overhead bukannya tidak wajar. Input sebagai kerja langsung biasanya dibutuhkan sepanjang proses dan overhead secara normal dibebankan dengan dasar jam tenaga kerja langsung. Sebaliknya, bahan baku langsung tidak dibebankan secara seragam. Dalam banyak contoh, bahan baku ditambahkan pada awal ataupun akhir proses. Di departemen peracikan dan pengapsulan, semua bahan ditambahkan pada awal proses, tetapi dalam departemen pembotolan, bahan baku ditambahkan pada awal pengisian kapsul dan botol dan akhir penutupan botol dan pengepakan dalam kotak kardus. Barang dalam proses departemen peracikan yang telah selesai 50% sehubungan dengan input. Selanjutnya, bahan baku 0,17 kali 20,000 konversi 50,05 kali 8,000. Jumlah biaya 3,400 dan hasilnya 53,800. Langkah 5 merekomendasikan biaya untuk memasukkan bahwa perhitungan benar. Biaya untuk diperhitungkan: persediaan awal barang dalam proses 1,800 yang muncul selama bulan berjalan 15,200
Jumlah biaya untuk diperhitungkan 17,000. Biaya per unit setara 0,22. Biaya yang telah diperhitungkan, barang yang ditransfer keluar 13,200. Barang di persediaan akhir barang dalam proses 3,800. Jumlah biaya yang telah diperhitungkan 17,000. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari kelima langkah di atas, laporan produksi dapat disiapkan. Lihat tampilan 6-20 sebagaimana ditunjukkan pada contoh. Pembebanan input manufaktur di tahap yang berbeda dari suatu proses tidak menyebabkan masalah akan satu ke periode berikutnya. Biaya per unit output saat ini dinyatakan terlalu rendah, dan biaya per unit pada awal barang dalam proses dinyatakan terlalu tinggi. Jika mengingkari kekurangan yang lebih dalam perhitungan biaya per unit, perusahaan seharusnya menggunakan metode PO. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.